بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلف قد طاب مطلقا أبدا ومدى ثاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمي الحسن يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى له في شمس ضفاته يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره مقدار العظيم اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babu rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menentukan kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita dunia dan akhirat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita bacakan suratul Fatihah teruntuk Ketua Masjid Al-Ma'mur, yaitu Haji Rudi bin Mukhtar, yang beliau sudah 1 minggu berada di ICU di Rumah Sakit Kartika Kelapa Gading. Tadi malam saya sempat telepon kepada putrinya dan beliau masih dalam keadaan masih di ICU. Karena itu kita doakan biniatus syifa agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman, bijahi sayyidil walid, bijahin nabi wa alih, wa bisuril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih berbicara tentang bab asbabut tayammum au jawazuhu, sebab-sebab atau penyebab-penyebab dibolehkannya bertayamum. Yang pertama adalah faqdul ma, ketidakadaan air. Penyebab tayamum salah satunya adanya tidak ada. Kalau ada air nggak perlu tayamum. Baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan hadir, yaitu di tempat tinggal. Dan sekarang kita masih berbicara tentang keadaan orang yang bermusafir. Ada 4 tingkatan. Sekarang kita masuk ke dalam tingkatan yang ketiga. Jadi berbicara tentang musafir nih. Ya, walil musafiri arba'atu ahwal. Dan bagi orang yang bermusafir itu ada 4 keadaan atau kondisi. Al-halatu tsalitsah. Udah ketemu belum? Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yatayaqqana wujudal ma'i hawalaihi wa hadza lahu 3 maratib. Keadaan yang ketiga, keadaan musafir ya. Tingkatan yang ketiga ini adalah si musafir itu yakin ada air di sekitarnya. Si musafir yakin ada air di sekitar dia. Wa hadza lahu 3 maratiba. Dan keadaan ini baginya ada 3 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, an yakunal ma'u ala masafatin yantashiru ilaihan naziluna lil hatabi wal hashishi wal ra'yi fayajibu sa'yu ilal ma'. Keadaan yang pertama, an yakunal ma'u ala masafatin, keberadaan air pada jarak tempuh yang orang-orang singgah atau si para musafir itu menyebar ke arah air atau menuju kepadanya, menuju arah air. Untuk apa? Lil hatabi wal hashishi wal ra'yi, untuk mencari kayu bakar, rumput, dan mengembala. Ini kita bayangin musafir zaman dulu ya. Dia bawa dondong petong loh. Dia bawa kambing, bawa macam-macam, bawa hewan ternaknya buat keperluan dia berlayar. Dalam kondisi seperti itu, fayajibu sa'yu ilal ma', maka si musafir itu wajib ilal ma', dia menuju ke arah air ya, atau menuju ke air. Fala yajuzu tayammum illa in khafa ala ma marra ghair ikhtisas. Dan tidak boleh si musafir itu bertayamum
kecuali jika dia khawatir alama marro berdasarkan penjelasan yang lalu, yang kemarin tuh ya, martabat yang pertama, yang kedua. Jadi berdasarkan penjelasan yang lalu, ghair ikhtisasin, ya, selain daripada barang yang khusus. Kemarin udah dijelasin barang-barang yang khusus. Artinya barang-barang yang khusus, harta yang tidak dapat dijual belikan sebab tidak memenuhi syarat jual beli, seperti anjing yang terlatih, pupuk, karena keduanya adalah benda najis sehingga nggak sah dijual belikan. Wa ma yajibu badluhu fi tahsilil ma'i zamanan wa ujrata, dan gak wajib si musafir itu mencurahkan segala kemampuan di dalam mendapatkan air dengan cara membeli, menghargai, wa ujratan, dan memberi upah. Nggak wajib. Wa qala Muhammad bin Yahya, dan berkata Muhammad bin Yahya, la'allahu yugarrabu min nisbi farsakhin wa hadhihi al-masafatu fawqa al-masafati inda tawahhud. Barangkali perkiraan jaraknya itu nisful farsah, setengah farsah. Setengah farsah itu 2 kilo 750 kilometer. Wahadihil masafah, dan ini jarak tempuh di atas fauqal masafah, di atas jarak tempuh inda tawahum, ketika menduga-duga adanya air. Lalu al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, an yakuna ba'idan bi'aitsu lausa ilaihi kharajal waktu. Tingkatan yang kedua adalah jarak air itu jauh, keberadaan air itu jauh. Sekiranya jika dia berjalan menuju air atau mencari air, kharajal waqt, pasti dia keluar, pasti keluar waktu sholat, habis waktu sholat. Fahada tayammum, fahada yatayammamu alal madhab, maka kondisi seperti ini diperbolehkan bertayamum atas madhab Imam Syafi'i. Li'annahu faqidun lil ma'i fil hali, karena dia saat itu memang keberadaannya atau tidak memiliki, faqidun anil ma', dia udah nggak punya air. Dia sebagai orang yang tidak memiliki air, sebagai orang yang tidak memiliki air dalam kondisi saat itu, fil hal. Walau wajaban tibarul ma'i ma khurujil waqti lama sagat tayammum aslan, dan jika
dia wajib menunggu si air, bersamaan itu juga keluar waktu sholat, lama sahabat tayamum aslan, pastilah nggak diperkenankan bertayamum sama sekali. Kalau dia harus nunggu air tapi berbarengan juga waktu sholat keluar, pasti nggak diperkenankan bertayamum sama sekali. Kenapa? Ya, karena di sini dikatakan bikhilafi ma law kana al-ma'u ma'hu wa khafa fautal waqti law tawadda'a fa innahu la yajuzu lahu tayammum 'ala al-madhhab. Berbeda halnya jika air ada bersamanya. Berbeda halnya jika air ada bersamanya dan dia si musafir ini khawatir luput waktu sholat jika dia berwudu, maka sesungguhnya la yajuzu lahu tayammum, nggak boleh dia itu bertayamum atas mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Orang air udah bersama dia kok. Air ada bersama dia. Kan di sini dijelaskan bi khilafi ma law kana al-ma'u ma'hu. Berbeda halnya. Kalau tadi tuh ya walau wajaban tibarul ma'i ma khurujil waqti lama sadat tayammum aslan. Jika si musafir ini wajib menunggu air, jika si musafir ini wajib menunggu air bersamaan dengan keluarnya waktu, maka ya pasti, ya jawaban di sini pasti, jawaban daripada lau pasti tidak diperkenankan bertayamum sama sekali. Karena dia wajib menunggu air, artinya apa? Air bakal ada, tapi keluar waktu, nggak boleh bertayamum. Orang air ada, air bakal datang, tunggu, tapi apa? Keluar waktu, nggak boleh bertayamum. Berbeda halnya dikatakan oleh Imam Nawawi, kalau air itu ada bersamanya dan dia takut kalau dia wudu habis waktu sholat, fautal waqt, luput waktunya sholat karena sebab dia berwudu. Nah, kondisi seperti ini nggak wajib, nggak boleh dia bertayamum. Kenapa? Ada air, ada air. Li'annahu, ya kenapa? Li'annahu laisa faqidan lil ma'i fil hal, karena sesungguhnya dia ini bukan orang yang bukan sebagai orang yang tidak memiliki air. Li'annahu laisa faqidan lil ma', karena sesungguhnya dia bukan sebagai orang yang tidak punya air dalam kondisi itu. Orang air bersama dia kok. Cuman karena takut apa? Kalau dia wudhu habis waktu sholat, habis waktu air udah ada, tapi apa? Kalau dia wudhu makan waktu, habis waktu sholat, keluar waktu sholat, tetap nggak boleh bertayamum. Kenapa? Air udah ada, walaupun bakal keluar waktu sholat tidak boleh tayamum. Tuh, menurut madhab kita Imam Syafi'i. Ini jelas gak nih? Ini emang rada ribet ya, masalah tayamum ya, masalah musafir itu lagi nggak kemana-mana, cuman nih asal kita paham aja, asal kita tahu ya. Tapi emang ulama-ulama fuqaha tuh sampai sedemikian rupa loh ya, ngasih tafsirnya merinci.
Tapi minggu yang akan datang sih boleh juga nanti kita kupas sedikit masalah bab puasa, cuman bukan dari kitab ini, nanti dari kitab Tadrirus Sadidah, ya, Taghirat. Insya Allah. Ya, kemudian al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga. Ya, betul ya. An yakunal ma'u bainal martabatain, keberadaan air itu di antara dua tingkatan, bi antazida masafatuhu ala ma yantashiru ilaihi nazilun wa taksuru an khurujul waqt. Keberadaan air di antara dua tingkatan dengan jarak tempuhnya itu di atas jarak, ya, artinya bertambah-tambah jarak tempuhnya bagi orang-orang yang musafir atau orang-orang yang singgah di mana dia menyebar ke arah air. Wa taksuru an khurujul waqt, jarak tersebut terbatasi hingga tidak bisa terhindar dari keluarnya waktu. Wa fi dzalika khilafun muntashirun, dan dalam kondisi seperti ini atau yang demikian, ya, kondisi seperti itu perbedaan pendapat muntashir, tersiar. Wal madhabu jawazu tayammumi li'annahu faqidun lil ma'i fil hal wa fi sa'i ziyaratun masyaqqah. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i jawazu tayammum, diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena dia faqidul ma', sebagai orang yang tidak memiliki air dalam kondisi itu, dalam saat itu. Wa fi sa'i ziyadatun masyaqqah, dan di dalam usaha berjalan mencari air itu hanya menambahkan kesulitannya. Ziyadatu masyaqqatin, ya, hanya menambah kesulitannya saja kalau dia berjalan untuk mencari air. Ini martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Al-halatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, an yakunal ma'u hadiran. Nah, yang keempat sekarang, yang terakhir nih. Tingkatan yang keempat ini bagi si musafir, air itu ada, hadiran, ada di mukanya, ada di hadapannya, ada tuh air. Lakin akan tetapi taqau alaihi zahmatul musafirin, tapi buat ngambil air itu padat, berjubel, banyak musafir yang ngambil air juga, rame, berjubel, zahmah, macet, ya, saking banyaknya musafir yang ngambil air. Bian yakuna fi bi'rin wa la yumkinul wusulu ilaih illa bi alatin wa laysa hunaka illa alatun wahidah. Kenapa sampai macet, sampai padat, sampai berjubel-jubel? Karena kondisinya itu air ada di dalam sumur. Wa la yumkinul wusulu ilaih, dan tidak memungkinkan sampai kepada air itu illa bi'alatin, kecuali dengan pakai alat. Walaysa hunak, dan di situ nggak ada alat, illa alat wahidah, kecuali satu alat doang. Udah satu alat yang mau ngambil air 1000 orang, ya, atau 100 orang, alatnya cuma satu, berebutan. Auli anna mawqifal istiqa la yasau illa wahida, atau karena posisi, ya,
Mauqifnya, posisi berdiri dalam mengambil air itu nggak mencukupi luasnya, nggak mencukupi, tempatnya sempit, kecuali buat satu orang doang, doang. Wa fi dzalika khilafun, dan pada tingkatan itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Warajihu annahu yatayammamu lil ajzil hissi wa la ya'data alaihi al madhab. Dan pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling menang adalah bahwasannya dia boleh bertayamum. Kenapa? Karena lemah secara lahiriah atau secara indrawi, dan wala i'adatalah, dan nggak perlu lagi ngulangin sholatnya menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian wa min asbabil ibahah aidan idza kana biqurbihi ma'un wa yakhafu law sa'a ilaihi ala nafsihi min sabrin aw aduwin indal ma'i ya. Wa min asbabil ibaha aidan, dan dari hal-hal yang diperbolehkan, dan dari yang diperbolehkan bertayamum, dan dari hal-hal yang dan dari ya perkara yang diperbolehkan bertayamum juga, sebab-sebab dibolehkan bertayamum juga, idza kana biqurbihi ma'un, apabila di dekatnya si musafir itu ada air, dan dia khawatir kalau dia berjalan menuju air, kalau dia berjalan untuk mengambil air, dia khawatir ala nafsi, atas keselamatan dirinya. Air ada, tapi dia khawatir atas keselamatan dirinya. Kenapa nggak bisa selamat? Min sabuin, karena banyak binatang buas di sekitar air itu. Mau ngambil tuh air harus lewatin tuh serigala-serigala, macan-macan, ular-ular, binatang buas. Air ada, di depan dia ada tuh air, tapi dia ngeri untuk mendapatkan itu air, dijaga sama macan-macan, dijaga sama binatang buas. Baru mau ngelangkah, macan nongol, serigala banyak, binatang buas yang lain juga nggak kalah banyaknya. Atau apa? Binatang buasnya ada, musuh ada. Di sekitar sumur itu yang banyak air, ada musuh, udah nguasain tuh tempat air. Aw yakhafu ala malihi alladhi ma'hu awil mukhallaf ya, aw yakhafu ala malihi alladhi ma'hu, atau dia khawatir atas hartanya yang bersamanya, awil mukhallafi fi rahlihi ya, ya harta yang ditinggalkan di firahlihi, di kemahnya. Khawatir dari apa? Min ghasibin aw sarikin, dari dia mau ngambil air, tapi kondisi di kemahnya ini, tempat dia tinggal di situ berkemah, nggak aman. Nggak aman dari apa? Dari ghasib. Ghasib itu orang yang ngambil barang terang-terangan depan kita, itu namanya ghasib.
gosop, ngambilnya nggak pakai ngumpet-ngumpet depan muka ente. Aneh ambil nih duit ente, dompet ente nggak berani ngelawan. Terang-terangan itu orang, itu namanya ya gosop atau gosip. Lain sama pencuri, ya, ausarikin atau pencuri. Kalau pencuri masih ngumpet-ngumpet, tapi kalau gosop terang-terangan depan muka kita dia ngambil. Al-kana fi sabinatin lawistaka lastalqa fil bahri, atau dia berada di safinah, di kapal laut. Jika dia mencari air, pasti ia tercebur ke dalam laut. Nah, dalam kondisi seperti ini falahu tayammumu bidzalika kulli, maka kondisi yang seperti itu boleh bertayamum. Kondisi yang tadi itu diceritain, dia takut binatang buas, dia takut barangnya kecurian, dia takut barangnya nggak aman, pokoknya khawatir sama dirinya kayak barang-barangnya kayak. Nah, kondisi yang seperti itu semua boleh dia bertayamum. Si musafir itu bertayamum, apalagi dia ada di atas kapal laut, air banyak, tapi mesti apa? Nyebur, mestinya nyebur. Dia nggak bisa berenang. Kalau dia ngambil dia pasti kecebur. Kalau kecebur bakal mati. Nah, udah mutlak di situ ya. Boleh dia bertayamum. Walau khafal inqita'a anir rufqah, walau khafal inqita'a anir rufqati in kana alaihi dararun law qasadal ma'a falahu tayammum qat'an. Dan jika dia khawatir akan tertinggal, inqita' ar-rufqah, akan tertinggal dari rombongannya dia. Si musafir khawatir akan tertinggal dari rombongannya dia. Apabila apa? Si musafir khawatir tertinggal dari rombongan dia jika terdapat bahaya yang bakal menimpa dia. Kalau dia menuju air, jadi si musafir ini dia khawatir kalau dia ngambil air dia ketinggalan sama rombongan. Kalau ketinggalan sama rombongan, bahaya bakal menimpa dia. Bahaya bakal menimpa dia. Ini jelas gak? Air, ya. Kalau dia menuju air, dia ngambil air, resikonya ketinggalan sama rombongan dan bahaya bakal dia dapat. Nah, dalam kondisi seperti ini, falahu tayammum qat'an. Maka buat kondisi seperti ini, buat si musafir itu boleh bertayamum. Artinya secara pasti hukumnya boleh, udah. Udah nggak ragu lagi secara pasti. Wa in lam yakun alaihi dararun fa khilafun. Jika tidak ada bahaya yang bakal menimpa dia, si musafir ketinggalan dari rombongannya tapi nggak ada bahaya. Nah, di sini berbeda pendapat ulama. Warajihu, dan pendapat yang unggul, annalahu an yatayammama lil wahsyati,
Pendapat yang unggul bahwasannya dia boleh bertayamum karena mengalami kerisauan, galau, ya, risau, galau. Jadi boleh, galau nih, waduh, gimana nih ditinggal sama rombongan, sementara apa? Pengen cari air. Ya, walaupun di situ nggak ada bahaya yang bakal menimpa dia. Nah, ulama berpendapat dalam kondisi galau juga diperbolehkan bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ini lumayan panjang ya, nanti kita akan ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita ya di akhir-akhir daripada bulan Rajab, dan diberkahi kita di bulan Sya'ban nanti, dan Allah taala panjangkan umur kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna wa walidina wa auladina wa masyayikhina wa muallimina wa ahbabina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa talamidina Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidina la muntagisin radina ghaira sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulina la matrudin bijahi sayyidil mursalin. Al-Fatihah ala man nawayna wa nabi aslafuna ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib taqdi hajatina qarib taqdi hajatina qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah la